wabarakatuh. Selamat malam dan selamat sejahtera bagi kita semua. Baik, materi kali ini kami akan membawa materi mengenai ban, yang mana kami beranggota ada Rifki Muhammad Gemilang, Muhammad Ajmi Hasim, Aryan Sendaya, dan Riyandi Saputra. Yang pertama itu adalah roda dan ban. Roda dan ban, kita tidak asing dengan kata roda dan ban karena dalam kehidupan sehari-hari kita berkendara mempunyai roda dan ban sepeda motor kita. Kita akan masuk pada sejarah, yang mana roda pertama ditemukan oleh orang Sumeria pada 3500 tahun sebelum Masehi di Mesopotamia. Ban yang berkode 215/65R 1589H, angka 215 yaitu lebar telapak ban dalam dengan satuan milimeter, 65 yaitu rasio atau perbandingan ketebalan ban atau tinggi atau lebar ban. R itu adalah pola benang atau kawan yang memperkuat konstruksi ban. R itu biasanya disebut dengan radial, B itu disebut dengan bias belted, dan D itu diagonal bias. Angka 15 ukuran diameter rim atau pelak dalam satuan inci. Angka 89 beban maksimal atau load index, dan H adalah indikator kecepatan maksimal. Jadi ban berkode 21565R 1589H adalah ban dengan lebar telapak 215 mm, ketebalan ban dengan aspek rasio 65% kali 215 mm sama dengan 129 mm, berjenis radial untuk rim atau pelak berdiameter 15 inci, mampu dibebani seberat 550 kg dengan batas kecepatan aman maksimal 210 km. Baik, kita masuk ke bagian roda. Roda adalah objek berbentuk lingkaran yang bersama dengan sumbu dapat menghasilkan suatu gerakan dengan gesekan kecil dengan cara bergulir. Contoh umum ditemukan dalam transportasi. Mungkin kita mengenai roda ini tidak asing gitu, karena sepeda motor kita bisa bergerak itu kan ada roda, mobil kita bisa bergerak itu karena ada roda. Tapi kita harus tahu fungsi roda itu apa aja. Yang mana pertama itu fungsinya menahan seluruh berat kendaraan, yang kedua memindahkan tenaga ke permukaan jalan, ketiga memindahkan sistem kemudi dapat bekerja, menjadikan sistem kemudi dapat bekerja, yang terakhir mengurangi kejutan yang disebabkan oleh permukaan jalan yang tidak rata. Itulah fungsi roda. Baik, roda kendaraan terdiri dari dua bagian utama, yaitu ban dan pelak. Ban merupakan bagian dari roda kendaraan yang langsung bersinggungan dengan permukaan jalan. Jadi ban itu yang terbuat dari karet gitu, ban itu yang terbuat dari karet. Sedangkan pelak itu adalah besinya atau besi atau apalah gitu yang di tengah-tengah ban itu. Konstruksi ban aja ada beberapa bagian ban, yaitu tapak tread, bell bracket, sidewall, cup pleats, body pleats, inner liner, steel belts, and cover of optional. Mana kita akan membahas tentang konstruksi ban. Yang pertama, karkas merupakan rangka ban yang keras berfungsi untuk menahan udara yang bertekanan tinggi, tetapi harus cukup fleksibel untuk meredam perubahan beban dan benturan. Mungkin bisa ditahu sini yang mana bagian karkas itu. Yang baru, tread adalah berfungsi untuk melindungi karkas terhadap kausan dan kerusakan yang disebabkan oleh permukaan jalan. Sidewall adalah lapisan karet yang menutup bagian samping ban dan melindungi karkas terhadap kerusakan dari luar. Bendweight berfungsi untuk mencegah robeknya ban dari rim karena berbagai gaya yang bekerja. Bow breaker ini adalah dibilangnya di tengah-tengah ban inilah, ini breaker inilah breaker di steel belts ini ya. Mungkin materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Azmi Hasim
Di sini saya akan melanjutkan sebuah presentasi berupa video dalam pembelajaran tentang materi chassis dari otomotif dengan pembahasan ban. Ya, baik, saya lanjutkan. Kali ini kita masuk kepada karakteristik ban bias dan ban radial. Oke, pertama kita bahas dulu ban bias, teman-teman. Ban bias itu tentunya dalam keuntungan maupun kerugian ada beberapa, namun yang sering kita jumpai kemudian itu tentang kenyamanannya itu cukup baik dan umur atau kemampuannya lebih rendah. Kemudian ban radial yang sering dipakai pada mobil-mobil sekarang ataupun kendaraan-kendaraan sekarang itu biasa umur pemakaiannya lebih lama, peningkatan panas lebih kecil, stabilitas dari pengendalian baik, dan daya pengereman atau cengkram pada jalan lebih baik. Rolling resistance, hambatan gesekan itu lebih kecil, dan kenyamanan kurang, dan pengemudian terasa lebih berat. Kita lanjut. Kemudian kita masuk kepada keuntungan dari penggunaan ban tubeless nih, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman udah tahu apa itu ban tubeless, namun kita lewatkan saja, langsung masuk kita kepada keuntungan dari penggunaan dari ban tubeless. Nah, ban tubeless ini biasa sudah banyak dipakai pada kendaraan-kendaraan sekarang. Kenapa begitu? Karena dia memiliki banyak keuntungan. Salah satunya yang sering kita jumpai itu jika ban tertusuk paku atau benda tajam lainnya. Nah, sering nih di Indonesia seperti itu. Jadi kan kalau tertusuk paku ataupun benda tajam, ban tubeless ini tidak akan kempes dengan sekaligus ataupun kempes secara tiba-tiba, namun dia akan kempes secara bertahap, pelan-pelan, karena lapisan di dalamnya itu menghasilkan efek untuk merapatkan secara sendirinya, sehingga pengemudi tidak kehilangan kontrol dalam kendaraan. Transfer radiasi panas itu lebih baik pada ban tubeless karena udara dalam ban berhubungan langsung dengan velg ya, teman-teman. Untuk ban tubeless ini dia tidak memiliki ban dalam seperti ban biasa, jadi ban luarnya itu langsung berhubungan dengan velg. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kita masuk kepada tipe-tipe dari tapak ban. Ada tipe rib yang pertama nih, tipe tapak ban rib. Nah, biasa tipe tapak ban rib ini digunakan pada jalan yang rata dengan kecepatan tinggi untuk berbagai jenis kendaraan. Banyak nih. Biasa tahanan putar atau rolling resistance itu lebih kecil. Jadi penggunaan ban ini membuat kendaraan mudah untuk dikendalikan. Suara yang ditimbulkan dari tipe tapak ban ini pun lebih kecil dan tenaga tariknya yang kurang baik, tapi itu dia minusnya ya. Jadi banyak plus, ada minusnya juga, tidak ada yang sempurna. Oke, kemudian kita masuk ke tipe tapak ban yang loop. Nah, untuk tipe tapak ban yang loop ini digunakan pada jalan yang tidak rata dan lunak, agak becek-becek berlumpur seperti itu. Biasa ini sering digunakan pada truk ataupun kendaraan-kendaraan untuk industri yang memiliki berat yang besar. Jadi tipe tapak ban ini memiliki tenaga tarik yang baik, rolling resistance cukup tinggi. Tread pada ban ini lebih mudah aus secara tidak merata ya, karena tapaknya lebar dan besar gitu bunganya. Jadi suara yang dihasilkan dari tapak ban ini juga cukup keras ataupun besar sampai terdengar ke dalam kabin. Oke, kita lanjut, teman-teman. Kemudian ada tipe tapak ban rib loop, gabungan antara rib dan loop dikombinasikan. Biasa penggunaan rib loop ini digunakan pada jalan yang rata maupun tidak rata, bisa keduanya. Biasa digunakan pada mobil sedan ataupun truk-truk yang kecil saja. Kendaraan dibuat lebih stabil dengan penggunaan tapak ban ini. Kemudian kemampuan pengendaraan dan pengereman yang lebih baik karena dikombinasikan. Oke, selanjutnya ada tipe tapak ban blok. Bisa teman-teman lihat pada gambar, ada blok-blok yang banyak ataupun bunga bannya yang banyak. Jadi penggunaan tipe tapak ban blok ini biasa digunakan untuk jalan yang berlumpur maupun yang bersalju.
Kemampuan pengendaraan dan pengereman lebih baik tentunya karena tapak bunga bannya banyak. Nah, jadi traksinya lebih banyak. Akibat traksi yang lebih besar dan banyak itu bisa mengurangi slip pada jalanan berlumpur dan bersalju. Jadi minusnya itu dari tapak ban blok ini juga akibatnya lebih cepat aus karena penggunaan bunga ban yang banyak dan besar. Traksinya lebih besar dan rolling resistance juga lebih besar. Next, kemudian tadi ada tipe-tipe telapak ban, dan sekarang ada pola dari telapak ban ya. Ada yang pertama ada pola searah, direction ya. Untuk pola yang searah ini memiliki ciri yang searah menyerupai anak panah atau pola kembangnya itu seperti bentuk huruf V gitu ya teman-teman. Nah, untuk fitur dari pola tapak ban searah ini, dia bisa menepis air dengan secara sempurna. Bisa menepis air dengan sempurna untuk pengendalian yang lebih baik di permukaan basah maupun kering. Nah, cocok nih untuk kota-kota. Performa dan pengereman yang baik biasanya tersedia dalam ukuran yang besar. Velg menggunakan velg 15 inci ke atas itu bisa menggunakan ban tipe searah ini. Kemudian tipe pola tapak ban searah ini memiliki indeks kecepatan yang tinggi. Jadi biasanya cocok untuk digunakan oleh pengemudi yang menyukai performa yang tinggi dan kecepatan yang tinggi. Oke, kita lanjut. Habis searah, apalagi? Ada tipe pola telapak ban simetris. Untuk simetris ini biasa memiliki telapak dengan desain rib yang berkesinambungan ataupun blok. Dua sisinya baik sisi dalam maupun luar memiliki fitur dan kegunaan yang sama. Pada umumnya ban dengan pola simetris memiliki alur yang menyerupai gelombang air. Nah, bisa teman-teman lihat gambarnya. Dari gambar ini bisa kita lihat fitur dari tipe tapak ban ini. Itu dia fitur dari tapak ban ini dia itu lebih nyaman dan sangat bening. Alur utama untuk menepis air. Biasa cocok untuk penggunaan pengemudi yang menyukai kenyamanan berkendara dan kehidupan dalam berkendara. Nah, jadi buat teman-teman yang suka mengendarai kendaraan yang mengutamakan kenyamanan dan keheningan, pilih pola tapak ban yang simetris. Kita lanjut. Ada tipe pola tapak ban asimetris. Tadi simetris, sekarang asimetris. Nah, bisa teman-teman lihat gambarnya. Dari asimetris ini itu memiliki pola yang unik untuk membedakan kedua sisinya. Jadi sisi dalam dan sisi luar itu berbeda. Nah, untuk bagian sisi luar biasanya memiliki desain atau alur yang lebih besar untuk menipis air dan meningkatkan pengendalian pada jalan yang basah. Sedangkan pada bagian dalam memiliki alur yang lebih kecil guna memperluas bidang yang bersentuhan dengan jalan sehingga ban lebih stabil. Dari fitur ban asimetris ini, pengendalian yang baik di jalan basah maupun kering, pengendalian yang baik pada saat membelok pada kecepatan tinggi. Biasanya cocok untuk pengemudi yang menyukai performa tinggi dan kecepatan yang tinggi, sama seperti tipe pola tapak ban yang searah tadi teman-teman. Next, kita masuk ke velg dan ban. Kita menyinggung sedikit ya tentang velg. Velg roda dan ban ini bisa kita ibaratkan sebagai kaki dan sepatu pada manusia. Roda itu meluncur di sepanjang jalan sambil memikul beban yang berat, sama seperti kaki kita. Dan ban itu seperti sepatu, berfungsi untuk meredam kejutan yang timbul oleh keadaan di permukaan jalan dan mencegah kejutan ini berpindah ke bodi. Untuk velg roda atau disc wheel, ban itu tidak dapat dipasang langsung pada mobil teman-teman, jadi harus mempunyai sebuah rangka untuk menempatkan ban tersebut. Jadi rangka dari ban tersebut ialah velg atau dipasang kepada roda-roda.
Jadi karena roda merupakan bagian penting yang menyangkut keselamatan pengemudi, maka harus cukup kuat untuk menahan beban vertikal maupun horizontal pada kendaraan, beban pengendaraan dan pengereman, serta berbagai macam tenaga yang bertumpu pada ban. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kalau nggak salah dia bernama Riyandi Saputra. Kepada teman saya Riyandi, dipersilakan untuk melanjutkan video pembelajaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya Riyandi akan melanjutkan pelek roda atau diswell. Tipe pelek roda atau diswell. Pada gambar 2, terlihat sebuah model roda yang banyak digunakan pada mobil penumpang. Beberapa roda ada yang menggunakan ruji-ruji dan diswell. Yang banyak digunakan ini terbuat dari plat baja yang diperes dalam bentuk tertentu. Rim dilaskan menjadi satu di bagian luar di sekeliling roda untuk memungkinkan pemasangan ban. Roda dipasangkan pada hub atau axle shaft dengan menggunakan 4 atau 6 baut tanam. Mur roda dibuat sedemikian rupa sehingga pelek dapat menempatkan posisinya dengan tepat dan senter secara otomatis pada axle shaft saat pemasangan. Berat pembalance atau balance weight kadang-kadang ada terpasang di luar di sekeliling rim untuk membalance roda. Cara membalance roda menggunakan wheel balancer. Tanda-tanda roda yang memerlukan balancing. Yang pertama, laju mobil mengarah ke kiri atau ke kanan. Yang kedua, getaran di lingkar kemudi. Yang ketiga, kemudi atau setir terasa berat. Yang keempat, mobil terasa miring dan ban seolah kempis. Berikut ini cara membalance roda menggunakan wheel balancer. Keselamatan kerja. Yang pertama, gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya. Kedua, gunakan pakaian kerja atau wear pack. Yang ketiga, ikutilah instruktur dari instruktur atau prosedur kerja yang tertera pada lembar kerja. Yang keempat, gunakan tekanan kompresor yang sesuai dengan tekanan yang diizinkan. Yang kelima, bila perlu, mintalah buku manual ban yang menjadi training object. Alat dan bahan. 1. Kunci roda. Kedua, mesin balance roda atau wheel balancer. Yang ketiga, width measuring gigs. Yang keempat, amplas. Yang kelima, timbel atau beban atau bobot balancer. Yang keenam, sepasang roda. Yang ketujuh, timah tempel dan timah ketok. Yang kedelapan, tang potong. Yang ketiga, scrap. Langkah kerja. Langkah kerja dalam melakukan praktek balance roda ialah antara lain. Yang pertama, sebelum dilakukan balance roda, terlebih dahulu mengendorkan mur roda pada roda yang akan dibalance menggunakan kunci roda. Yang kedua, setelah mur roda kendor, kemudian mendongkrak kendaraan menggunakan dongkrak. Selanjutnya, bagian dongkrak ditopang menjadi jack stand. Yang ketiga, selanjutnya melepas mur roda dan melepas roda yang akan dibalance dari kendaraan. Yang keempat, setelah itu memastikan tekanan ban dalam keadaan standar. Berikutnya, membersihkan permukaan pelek roda dari bobot balancer sisa yang menempel serta segala kotoran pada permukaan pelek. Yang kelima, kemudian memasang roda yang akan dibalance kedudukan roda pada mesin balance roda dan kunci dengan menggunakan pengunci roda serta memastikan roda sudah terpasang dengan kuat. Yang keenam, kemudian nyalakan wheel balancer. Yang ketujuh, setelah itu atur angka-angka yang ada pada papan wheel balancer. Angka yang letaknya paling kiri menunjukkan jarak wheel balancer dengan roda. Angka yang letaknya di tengah menunjukkan lebar pelek dan angka yang letaknya paling kanan menunjukkan diameter pelek. Yang kedelapan, atur angka yang ada di sebelah kiri dengan menarik tuas balancer ke roda. Setelah itu, lepaskan tuasnya. Maka angka yang ada di sebelah kiri wheel balancer otomatis berubah sesuai pengukuran. Jika angkanya tidak sesuai dengan pengukuran, maka ubah angkanya dengan menekan tombol A+ atau A-. Yang kesembilan, setelah itu, atur angka yang letaknya di tengah. Angka yang letaknya di tengah merupakan lebar roda. Di pelek terdapat kode-kode yang menunjukkan lebar dan diameter pelek. Jika kodenya hilang atau tidak terlihat, maka ukurlah lebar pelek menggunakan width measuring rig. Setelah itu, atur angkanya dengan menekan tombol B+ atau B-. Yang ke-10, setelah itu, atur angka yang letaknya di kanan. Angka yang letaknya di kanan merupakan diameter roda. Di pelek terdapat kode-kode yang menunjukkan lebar dan diameter pelek. Jika kodenya hilang
atau tidak terlihat, maka ukurlah diameter pelek menggunakan weight measuring gauge. Setelah itu atur angkanya dengan menekan tombol C plus atau C min. Yang ke-11, setelah itu tutup penutup ban. Ke-12, lalu tekan tombol start. Yang ke-13, mesin bekerja. Yang ke-14, setelah mesin berhenti, buka penutup ban dan baca hasilnya. Yang ke-15, setelah itu ambil bobot balancer dan pasang pada roda sesuai dengan angka yang ditunjukkan pada mesin. Sebelum memasangnya pada roda, putar dulu terlebih dahulu sampai tanda di sebelah kap tersebut menu atau satu garis lurus. Setelah itu pasang bobot balancer. Angka sebelah kiri menunjukkan bobot balance yang akan dipasang pada sebelah kiri roda sebesar titik-titik gram. Begitu juga sebaliknya. Setelah terpasang, tutup penutup ban lalu tekan tombol start lagi. Yang ke-17, lihat hasil pemeriksaan. Jika hasilnya good, sebelah ban dan sebelahnya menunjukkan angka tertentu, maka balancing pun jadi. Putar roda lagi sampai tanda di sebelah angka full. Setelah itu pasang lagi bobot balancer. Yang ke-18, setelah itu tutup penutup ban dan tekan tombol start, maka mesin bekerja. Yang ke-19, setelah mesin berhenti, lihat hasil pemeriksaan. Jika hasilnya good, maka roda telah berhasil dibalance. Yang ke-20, setelah proses balance selesai, lepas roda dari mesin balance roda dengan melepas pengunci roda pada dudukan roda. Yang ke-21, setelah itu lakukan pemasangan roda pada kendaraan. Ini gambar pengukuran wheel balancer ke roda. Yang kedua, pengaturan lebar ban pada wheel balancer. Yang ketiga, pemasangan bobot balancer pada roda. Yang keempat, pemasangan ulang bobot balancer. Yang kelima, pengukuran lebar pelek. Yang keenam, pengukuran diameter pelek. Yang ketujuh, saat menekan tombol start. Yang kedelapan, hasil balance roda pada wheel balancer yang sukses. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Rizky Gemilang. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan poin-poinnya tentang mendiagnosis kerusakan ban. Yang pertama yaitu haus yang tidak merata. Salah satu jenis ban rusak adalah haus yang tidak merata atau irregular wear. Beberapa penyebab kerusakan jenis ini adalah tekanan angin yang kurang atau lebih, sporing yang tidak pas atau kaki dan suspensi yang tidak bekerja dengan baik. Berikutnya spot wear. Jenis kerusakan ban lainnya adalah spot wear yang ditandai dengan rusaknya permukaan ban di bagian tertentu. Kerusakan ini timbul karena pengemudi sering melakukan pengereman mendadak, suspensi yang rusak, serta balance roda tidak bagus. Bisa dilihat seperti gambar. Inilah akibat ketika kita melakukan pengereman mendadak. Selanjutnya, terikat penetration. Saat ban tidak sengaja melindas benda tajam, maka kerusakan jenis ini dapat terjadi. Karena itu, berhati-hatilah menggunakan mobil di jalanan rusak atau di jalanan yang terdapat banyak benda tajamnya. Nah, seperti dilihat, seringkali kita asal melewati jalan yang rusak atau bebatuan atau jalan yang aspal sekalipun yang bagus, pasti ada paku nempel ketika kita melintasi jalan tersebut. Seperti tersebut ini di gambar ini ada paku yang nempel di ban. Selanjutnya, cut brush. Jenis yang keempat, cut brush adalah kerusakan ban paling parah sehingga tidak bisa lagi digunakan. Pada jenis ini biasa terjadi karena ban melindas benda tajam atau bertekanan tinggi. Seperti pada gambar, inilah dia akibatnya ketika kena benda tajam, yaitu ban bisa terjadi koyak. Yang kelima, thread chipping. Jenis kerusakan ban terakhir adalah thread chipping. Kerusakan ini ditandai dengan alur ban yang rusak tetapi tidak aus. Kerusakan jenis ini disebabkan karena kondisi jalan kasar dan tajam, kasar ketika mengemudi, serta salah dalam pemakaian tipe ban. Ini alur ban yang rusak. Penyebab pelak rusak. Yang pertama, jalan yang rusak pasti kerap melintas dengan rusak, berlubang dan berbatu merupakan salah satu penyebab rusaknya pelak. Kondisi yang sering timbul adalah peyang di sekitar bibir pelak, terlebih bila sering melintas di kondisi jalan rusak dan kecepatan lebih dari 30 km per jam. Yang kedua, kondisi ban. Penggunaan karet bundar yang tidak sesuai dengan karakter pelak pasti berpeluang merusak bahkan mengganggu kenyamanan berkendara dan keselamatan.
Jika hendak mengganti ban, lebih baik ikuti spesifikasi SOP bawaan pabrik. Dilihat benjolan pada ban ini benjol di bannya. Ini terdapat tambalan, dan ini karet ban pecah-pecah. Yang berikutnya tekanan angin. Selalu periksa tekanan angin ban karena jika kurang bisa menimbulkan pelak bengkok di bagian bibir atau penyok. Penyebabnya hampir sama dengan ketika menggunakan ban profil tipis. Sebaiknya pastikan tekanan angin sesuai dengan instruktur pabrikan yang terdapat di dinding bagian dalam pintu. Baik, sekianlah presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih.